Setahun jadi Wapres, rapor Gibran jeblok, pengamat, jadi beban negara dan Presiden Prabowo. Allah menganugerahi Libanon dengan Kahlil Gibran, dan Allah menguji Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, hasil evaluasi dari Celios mengejutkan publik. Dalam survei panel yang melibatkan jurnalis dan publik, kinerja Wakil Presiden Gibran hanya mendapat nilai 3 dari 8. Nilai rendah ini mencerminkan sentimen negatif terhadap kinerja kabinet secara umum, terutama soal janji politik yang dinilai baru terpenuhi sebagian kecil. Responden menyoroti inkonsistensi kebijakan, lemahnya koordinasi, dan minimnya langkah nyata di sektor ekonomi dan lingkungan. Mayoritas publik menilai kinerja setahun pemerintahan ini buruk atau sangat buruk di hampir semua sektor. Sebanyak 88% responden bahkan menilai perlu segera ada reshuffle kabinet dalam 6 bulan pertama untuk memperbaiki kualitas kebijakan. Hasil survei ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Temuan menarik terjadi dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) dalam mengukur kepuasan publik atas kinerja Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Wapres RI. Hasilnya, angka ketidakpuasan publik lebih tinggi dibanding mereka yang merasa puas. Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah, menyampaikan pengukuran tingkat kepuasan ini bukanlah dalam kapasitas menguji persepsi publik terhadap kinerja Gibran secara individu. Mengingat Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan melekat kecuali dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Presiden. Pertanyaan ini hanya mengukur seberapa puas publik dengan keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto, kata Deddy, Selasa 21 Oktober 2025. Temuan IPO menunjukkan dari sisi angka, kepuasan terhadap Gibran cenderung rendah. Dilihat dari data yang menyatakan sangat puas hanya 2%, yang menyatakan puas ada 27%. Gabungan tren kepuasan hanya berada di angka 29%, ujarnya. Kita uji nanti apakah dalil saya bisa ditumbuhkan di dalam era hari-hari ini ketika semua orang sibuk dengan skincare. Saya lihat wakil presiden kita bagi-bagi skincare, padahal dia nggak butuh skincare, yang dia butuh adalah brain care. Kekurangan otak, kekurangan akal, itu yang ada di kita tuh. Kan kita mesti uji lebih dari awal. Jadi kenapa kita mesti bicara begitu? Karena pada akhirnya yang kita sebut sebagai public policy adalah kapasitas berpikir dari pejabat publik. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 86 dan 29 tingkat kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden. Jomplang sekali ya? Ya, dikatakan jomplang itu kan kalau ada kompetisi. Dan bisa mengatakan ada kompetisi itu kalau dua-duanya berupaya. Maksud saya adalah kalau ternyata yang bekerja, yang berupaya itu hanya Presiden Prabowo Subianto, sementara Gibran Rakabuming Raka tidak berbuat apapun, itu kan tidak bisa disebut jomplang. Meskipun dari angka memang akan cenderung punya selisih yang cukup jauh. Artinya bagaimana masyarakat, bagaimana publik memberikan penilaian terhadap Prabowo Subianto dengan antusias misalnya. Karena memang mereka melihat ada beberapa hal yang berdampak, misalnya ada program-program populis, ada program-program kerja yang dari sisi gagasannya saja sudah disukai oleh masyarakat. Nah ini kemudian mau tidak mau berkontribusi terhadap kepuasan sekaligus kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah sementara Gibran, mungkin publik juga kesulitan memberikan nilai bukan karena faktor tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Gibran, tapi memang sejauh ini saya kira minimnya akses Gibran terhadap pemenuhan masyarakat, begitu ya. Kan masyarakat itu kan sebetulnya mudah saja. Ketika mereka diberikan satu ide, satu program, kemudian terdampak terhadap kehidupan mereka, maka mereka akan menyatakan ya pemerintah telah bekerja. Tapi kalau kemudian Wapres Gibran Rakabuming Raka, kalaulah dia melakukan aktivitas maupun manuver-manuver politik tapi tidak berdampak kepada publik, ya artinya 29% itu saya kira adalah angka yang sudah cukup bagus, meskipun ya itu hanya angka dari loyalis Gibran Rakabuming Raka. Itu maksud saya bahwa tidak berlebihan kalau kemudian mengatakan magnet pemerintah sekarang itu harus diakui memang Presiden Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka.
Terlebih kalau kita cek misalnya dari sisi sentimen akhir-akhir ini misalnya, bagaimana isu yang berkaitan dengan Gibran, hampir semuanya buruk. Dalam arti yang demikian itu, saya kira ya dimaklumi bahwa itu mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik. Mau tidak mau kan? 1 tahun duet Prabowo Gibran, tapi publik mulai bertanya, kenapa Wapres Gibran jarang muncul di pusat kekuasaan? Selama ini Gibran lebih sering ditugaskan ke daerah, ngecek program MBG di Batam, panen jagung di Sumsel, sampai sekolah rakyat di Maluku. Sumber istana bilang Prabowo minta Gibran fokus di lapangan, bukan di politik. Tapi sejak insiden lapor Mas Wapres yang bikin istana panas, perannya makin dibatasi dan jarang ikut rapat kebijakan besar. Ahli hukum bilang tugas Wapres memang tergantung presiden, tapi publik menilai Gibran terlalu pasif. Jadi apakah dia pengawas lapangan atau sekadar simbol politik? Artinya ketika reputasi seseorang itu buruk kan mau tidak mau publik juga akan menilainya dalam situasi yang buruk. Justru sekarang pertanyaannya adalah Presiden Prabowo terbebani atau tidak dengan aktivitas-aktivitas Gibran, reputasi Gibran yang dalam tanda kutip buruk itu tadi, begitu ya. Sementara presidennya sendiri adalah dengan track yang cukup menanjak. Menurut Bang Deddy, terbebani atau tidak Presiden Prabowo? Ya secara politis saya kira iya ya. Apalagi kan sistem pengelolaan pemerintahan kita berdasarkan sistem demokrasi misalnya. Artinya pemerintah itu perlu kepercayaan publik. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mendapat dukungan. Kalau publik sudah mendukung kebijakan pemerintah, itu implementasi untuk program ini bagus atau tidak, itu akan lebih dominan. Dibandingkan ketika penolakannya besar, program kerja apapun tentu akan mendapatkan penolakan dan itu pasti akan bermasalah, kan kira-kira begitu. Jadi ini semacam ada peperangan pengaruh sebetulnya, bahwa satu sisi Gibran wakil presiden, tapi kesannya memang tidak dianggap oleh rakyatnya, kan itu persoalan sebetulnya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan beberapa wakil presiden sebelumnya, Ma'ruf Amin itu populer dengan wakil presiden yang mungkin banyak meme, banyak canda yang menyatakan bahwa era Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin seperti tidak ada wakil presidennya. Tapi tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan terhadap Wapres Ma'ruf Amin mencapai 36% dalam catatan survei. Artinya itu sesuatu yang lumrah kira-kira begitu. Sementara Gibran Rakabuming Raka dari sisi generasi tentu adalah generasi kita, bahkan beliau menyimbolkan gerakan-gerakan anak muda, tapi dengan tingkat kepercayaan yang rendah, saya kira ini juga berbahaya. Maksud saya jangan sampai kemudian nanti di periode ke depan begitu ya, yang kita sudah bekerja sangat keras di 2019, 2024 memproklamirkan ini adalah eranya anak muda, dengan munculnya Gibran dengan kepercayaan yang rendah, publik kemudian sudah tidak percaya di 2029 kepada anak muda. Nah itu menjadi satu sisi menjadi beban presiden, satu sisi lagi menjadi beban sejarah untuk anak-anak muda yang mau tampil. Dia tidak mau ribut, posisinya dalam posisi merangkul tapi melakukan perubahan. Tapi kalau ini dilakukan lebih dari 1 tahun, tulong nanti balik ke dia ya. Betul, akhirnya kayak bumerang gitu ya, bumerang kembali ke dia. Pak Prabowo tidak memiliki kemewahan yang luar biasa untuk menentukan seluruhnya adalah pilihan preferensi Pak Prabowo. Apa pengaruhnya Jokowi masih kuat? Nah buktinya ada 14 kementerian minder gitu ya kepada pemerintah bahwa sebetulnya kondisi kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jadi kalau dikatakan mungkin tidak Indonesia gelap, tapi tidak sedang baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja. Yusuf Kala punya keahlian yang mungkin melengkapi Pak SBY. Dan bisa kita catat bahwa kalau ban serep dalam analogi ban serep begitu ya, saya punya mobil, ban serep saya itu besar kemungkinan lebih bagus dibandingkan ban yang saya pakai. Artinya begitu ban serep itu diperlukan, memang dia sudah siap secara langsung gitu ya, secara praktis, tanpa ada pengujian, tanpa ada uji coba kan? Nah, JK kalau kita berkaca dalam sejarah, beliau punya kemampuan yang memang diperlukan sebagai ban serep, lebih baik daripada yang sudah dijalankan. Sehingga ketika Indonesia menghadapi konflik misalnya ya, ada kelompok separatisme, JK masuk dengan mudah.
Bahkan seolah-olah tanpa ada briefing dengan JK sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jaringan politik JK baik dari sisi nasional maupun dari sisi internasional juga sudah ada. Belum lagi persoalan-persoalan pangan, persoalan-persoalan kesejahteraan, JK sudah siap. Lalu kita bergerak misalnya di era Budiono. Budiono juga saya kira juga begitu. Budiono tidak melakukan manuver yang dalam tanda kutip berlebihan begitu ya. Beliau hanya standby saja. Begitu ada momentum diperlukan, Budiono akan langsung turun. Dan itu terbukti berhasil, utamanya dalam menjaga kondisi ekonomi misalnya. Lalu diteruskan misalnya oleh Yusuf Kala kembali, diteruskan lagi misalnya oleh Ma'ruf Amin misalnya. Ma'ruf Amin mau tidak mau, walaupun dia populer dengan menteri yang dianggap keberadaannya juga nihil dalam aktivitas-aktivitas politik begitu ya, tapi Ma'ruf Amin punya kekuatan besar. Salah satunya adalah konsolidasi nasional. Bagaimana kelompok-kelompok yang berseberang maupun kelompok-kelompok yang pro tidak dalam situasi yang radikal semua kan? Untuk kepentingan keumatan. Iya, untuk kepentingan nasional saya kira. Artinya kelompok kiri tidak sampai terlalu ke kiri, kelompok kanan tidak sampai terlalu ke kanan di era Ma'ruf Amin. Sehingga Ma'ruf Amin mendapatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik juga dalam situasi yang menurut saya hampir plus lah ya. 36 itu adalah angka yang cukup tinggi, mendekati 50% dari kelompok masyarakat yang percaya terhadap kemampuan Ma'ruf Amin. Gibran tidak menunjukkan performa sebagai wapres yang memang punya standar kenegarawanan seperti itu dan masih menjadi beban politik bagi Prabowo. Sebagai pengamat politik tentu saya mempertanyakan kemampuan dan pengalaman Gibran. Itu kan udah pasti tuh. Kemudian Gibran belum memiliki rekam jejak yang mumpuni dan juga jejak panjang di pemerintahan nasional. Cuma wali kota aja. Wali kota Solo itu kan hanya lebih luas Jakarta Timur pula kan. Nah kemudian juga isu kelayakan secara konstitusional pun masih dipersoalkan terus-menerus kan. Keputusan MK 90 juga masih menyisakan kontroversi. Belum lagi sekarang ijazahnya dipertanyakan. Betul nggak sih dia lulusan SMA? Lulusan SMA aja masih dipertanyakan, apalagi lulusan perguruan tinggi. Karena kalau di data di KPU kan sekarang pendidikan terakhir Gibran, jawabannya adalah pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir bukan SMA, S1, S2, S3, tapi pendidikan terakhir. Di sini kolomnya ada pendidikan terakhir juga. Ini kan jelas. Awal-awal dia dulu pakai BSC, kemudian sekarang nggak berani pakai BSC. Ini banyak kontroversi dan juga Gibran tidak menunjukkan performa sebagai wapres yang memang punya standar kenegarawanan seperti itu dan masih menjadi beban politik bagi Prabowo. Jadi aneh aja seperti Ade Armando bilang Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Saya kira dibuka lagi lah cara berpikirnya begitulah. Jadi kembali ke ini soal trust ya. Ketika presidennya memiliki trust yang tinggi terhadap wapresnya, maka itu akan sangat membantu. Bahkan ketika tadi bahasanya tanpa ada arahan, tanpa ada semacam petunjuk misalnya, wapres sudah dipercaya akan melakukan hal-hal yang benar untuk kepentingan pemerintah. Dan sekarang bandingkan Bang Margi, sekarang Gibran, apa yang mau kita unggulkan atau apa yang bangsa ini mau unggulkan dari keberadaan Gibran gitu ya, kecuali secara struktur dan nomenklatur memang sebagai wakil presiden. Tapi dari sisi kemampuan sisi mana yang kira-kira diperlukan oleh wakil presiden? Dari sisi ketokohan, Gibran tidak dekat kemanapun. Secara ekonomi, saya tidak mengatakan bahwa Gibran tidak punya kemampuan, tapi tentu kita sudah tahu. Artinya, ketika negara ini dalam situasi yang pelik begitu, ada kekhawatiran bahwa Gibran akan kesulitan menghadapi adaptasi dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau, wajar sekaligus kita bisa memahami kenapa kemudian muncullah gerakan-gerakan orang tidak percaya terhadap Gibran itu bahkan dalam situasi yang ekstrim kan. Ya contohnya saja misalnya gerakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka misalnya, mulai dari mengusut soal bagaimana dia bisa masuk dalam kontestasi.
Itu karena fondasi ketidakpercayaan terhadap Gibran itu ternyata bukan hanya dari sosok personal Gibran, tapi karena dikondisikan oleh situasi sehingga Gibran bisa masuk ke ranah elit sekalipun, kondisinya juga ikut diragukan, kan kira-kira begitu. Nah ini saya kira masalah yang cukup berat sebetulnya. Makanya saya katakan bahwa Gibran bukan sekedar beban presiden, bukan sekedar beban populisme Prabowo Subianto, tapi dia juga beban kita. Kenapa? Karena itu tadi, jangan sampai di 2029 gitu ya, orang berkaca pada Gibran, oh kita pernah punya pemimpin anak muda begitu ya, faktanya begitu, sehingga nanti ketika anak muda muncul, mungkin ini sama saja dengan yang kemarin. Nah khawatirnya kan itu, sehingga ada legitimasi atau delegitimasi bahwa oh ternyata memang kepemimpinan itu simbolnya adalah orang tua. Nah sehingga kapan kita akan melakukan regenerasi kalau yang menjadi sampel gerakan anak muda ini justru tidak bisa merepresentasikan kan begitu. Atau mungkin Gibran bekerja dalam senyap. Dalam situasi politik saya kira tidak dikenal bekerja dalam senyap ya. Ya senyapnya politisi itu ya karena memang kekosongan. Nah itu saya kira yang confirm dalam politik. Kalau kita mau bicara soal bekerja dalam senyap, itu adalah lembaga sosial. Artinya dia tidak perlu menjadi wakil presiden, cukup menjadi ketua Yayasan Bunga Kamboja misalnya. Artinya bukan maksud kita sinis, tapi ya kita rasional saja. Pemirsa, hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5%. Hasil survei dirilis Lembaga Survei Indeks Politika selama setahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Survei yang dilakukan pada 1 sampai 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi dengan metode multi-stage random sampling dan margin of error sebanyak 3%. 87,5% responden menyatakan mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri yang positif, seperti Menkyu Purbayu Disadewa, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan, serta Wi Haji dari Kemenduk Bank BKKBN yang berhasil menekan angka stunting. Adapun faktor utama dalam penilaian publik terhadap menteri adalah keberhasilan program, keramahan, dan kesantunan, serta pemberitaan positif di media. Ada satu hal yang juga menarik yang jadi perhatian publik kan, yaitu sosok Wapres Gibran Rakabuming Raka yang di dalam survei poll tracking itu mendapatkan nilai atau poin 71,4 gitu kan, 71,4% tingkat kepuasan publik yang disurvei oleh poll tracking, dengan alasan karena Gibran itu sosok yang pintar, cerdas, dan perhatian. Nah sekarang kalau kita nilai secara objektif selama 1 tahun ini, apa yang dilakukan oleh Wapres kita ini, Mas Gibran ini, sudah memberikan harapan atau ya sekadar gimmick saja? Ini tergantung harapannya setidaknya. Kalau harapannya adalah bahwa Wapres jawaban yang bijak sekali. Enggak, begini. Kalau harapannya adalah Gibran menjalankan fungsi-fungsi kewapresan sesuai Undang-Undang Dasar 45, ya angka 70% puas itu wajar. Artinya sebenarnya Wapres itu ya cukup menjadi ban serep. Nah selama ini kan ban aslinya Pak Prabowo kan masih tahes-tahes saja. Artinya kan masih jalan, masih bisa berkegiatan, masih punya kesempatan. Nah di level seperti itu ya Wapres nggak perlu ngapa-ngapain. Dan ketika Wapres nggak perlu ngapa-ngapain itu ya sudah, jangan diharap lebih dari itu. Gitu. Makanya kalau kemudian publik menganggap Wapres sudah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi Wapres kan bikin tuh laporan Mas Wapres. Nah itu melampaui justru. Jadi kan ban serep itu kan kalau kita pakai kan diem. Iya, kalau ban utamanya nggak kempes. Ban utamanya menggelinding kan, ban serep harus diam kan. Berarti udah benar lah yang dilaporkan. Kalau sekarang berarti surveinya juga benar itu. Tapi kalau dikatakan bahwa cerdas atau apa, itu perdebatan Pak. Bang Mas Duri, ini tadi poll tracking ini kan termasuk yang mensurvei berbeda, maksudnya ada Pak Prabowo sendiri dan juga Mas Gibran sendiri.
Nah, tadi hasilnya itu kan 71% masyarakat puas atas kinerjanya Mas Gibran. Apakah indikatornya sama untuk menilai Mas Gibran dengan Pak Prabowo atau ada perbedaannya? Kalau ada perbedaannya bagaimana dan puas seperti apa sih masyarakat yang dimaksud untuk Mas Gibran? Silakan. Oke, kalau indikatornya tentu saja sama ya, tapi konteks pertanyaannya yang berbeda. Nah, jadi ini kan yang jadi pertanyaan banyak orang juga, ternyata cukup tinggi juga ya untuk kinerja wakil presiden, yang mungkin sejauh ini kan ada persepsi atau ya framing-framing yang barangkali kurang baik ya terhadap wakil presiden kita. Tapi di sini angkanya di 71,4%. Nah, apa alasan yang mendongkrak tingginya tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja wakil presiden? Yang pertama itu berkaitan dengan karakter kepemimpinan juga, karena dinilai berjiwa muda dan membawa perubahan positif. Kemudian yang kedua, sikap dan perhatian kepada rakyat. Kemudian di bagian ketiga, karena mampu memimpin serta bersinergi dengan presiden. Saya barangkali ingin menggarisbawahi terkait dengan alasan yang kedua, dekat dan perhatian kepada rakyat. Ya betapapun misalnya belakangan banyak catatan dan kritik ya terhadap wakil presiden Gibran, tetapi di poin kedua ini Pak wakil presiden dianggap dekat dan perhatian dengan rakyat. Kalau kita perhatikan misalnya di pemberitaan, di media sosial misalnya, Pak Mas Gibran ini saya kira memang cukup cukup menarik ya untuk memantik tadi ya perhatian, untuk memantik persepsi publik berkaitan dengan kepeduliannya, kedekatannya terhadap rakyat, yang barangkali ini juga replika ya dari bapak beliau yang tentu mantan presiden kita sebelumnya. Setelah ini kita mau bikin diskusi itu. Kita ingin sesuai prosedur, kita akan mengirimkan surat ke Jakarta sana menantang debat Gibran, mempertanyakan terkait dengan janjinya 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, ini keren nih mahasiswa aliansi BEM Solo Raya. Mereka mau ngajakin Gibran debat soal 19 juta lapangan kerja. Kira-kira gimana tanggapan Mas Wapres? Harusnya berani lah ya menghadapi mahasiswa. Masa beraninya cuma datangi anak SD dan SMP doang? Apalagi dari hasil survei Poltreking, 71% masyarakat Indonesia katanya puas dengan kinerja Gibran. Selain itu, Gibran juga dinilai sosok yang cerdas dan visioner. Jadi menurut saya tidak ada alasan lain. Gibran harusnya berani bertemu dengan mahasiswa dan berdebat terkait dengan masalah 19 juta lapangan kerja. Nah, gimana kalau menurut kalian? Setuju gak? Buset, hasil survei sebanyak 71,4% puas dengan kinerja Gibran sebagai Wapres dalam 1 tahun. Berak, ini yang lu survei alam gaib apa gimana? Kok gua kagak diajak survei sih? Ngapain tiba-tiba muncul aja tuh angka 71,4% puas? Ini yang survei lagi mabok tai apa gimana? Ini lu surveinya di kantor PSI apa di mana sih? Saya mau nanya, yang kamu survei dari Gibran itu apa? Pidato nggak pernah, ditanya jawab nggak nyambung, gugatan ijazah palsunya nggak pernah hadir di persidangan. Yang puas kinerja Pak Prabowo. Bapak izin, Bapak izin boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sobat RJ, sudah lihat survei terbaru nggak? 71% rakyat sih katanya puas sama kinerja wakil presiden. Serius nih, rakyat yang mana nih? Jangan-jangan yang disurvei itu bukan rakyat yang tiap bulan nunggu tanggal muda, tapi rakyat yang tiap minggu dapat tender muda. Angka surveinya tinggi loh.
Ya, 71,4%. Artinya di sini 7 dari 10 orang di Indonesia katanya puas dengan kinerja Gibran selama 1 tahun terakhir. Tapi kalau kita tanya para rakyat jelata di warung-warung kopi, bro, puas nggak sama kinerja Wapres? Kemungkinan besar jawabannya bukan angka, tapi tawa kecil yang disusul suara sendok ngaduk kopi sasetan. Di sini survei Poltreking bilang masyarakat puas karena Gibran dianggap muda, membawa semangat baru, dekat dengan rakyat, perhatian, pintar, smart dan cerdas. Wih, keren ya. Tapi tunggu dulu, bukankah semua itu baru terasa di kamera? Belusukan ke pasar, bagi sembako, sapaan ibu sehat di TikTok, itu sih memang lucu dan hangat dan bikin rakyat tersenyum. Tapi setelah kamera mati, ibu-ibu itu balik lagi ke rumah, buka dompet, dan lalu mulai sadar harga minyak masih naik, harga beras makin terbang, dan listrik belum turun. Senyumnya pun lalu hilang pelan-pelan, diganti angka tagihan bulan depan. Jadi mungkinkah rakyat puas dengan hanya melihat Gibran jalan-jalan di pasar tanpa solusi? Atau rakyat puas karena branding yang rapi? Karena jujur saja, kalau puas di atas kertas tapi lapar di lapangan, itu namanya tentu bukan survei, itu adalah ilusi. Dalam survei itu mengatakan 71,4% rakyat puas sama Gibran. Padahal kalau kita cermati di warung-warung kopi, alasan ketidakpuasan masyarakat yang paling besar adalah ekonomi belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, banyaknya kasus-kasus korupsi, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kurangnya lapangan kerja. Nah, yang ironis adalah semua itu justru menyentuh kehidupan rakyat setiap hari. Mereka yang mengatakan puas terhadap Gibran, alasannya karena Gibran membawa semangat baru, dekat dengan rakyat, perhatian. Gibran pintar, smart dan cerdas. Keren nggak? Tentu saja alasan ini banyak dari kita yang geleng kepala sambil nyeletuk. Kalau janji 19 juta lapangan kerja saja belum kelihatan, jangan-jangan yang dihitung oleh survei itu rumput di lapangan bola kali ya. Tapi begitulah, kadang angka-angka survei itu seperti emak-emak yang pakai motor di jalanan, terlihat sen kanan, realitanya malah belok kiri. Kemenangan Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka, ternyata harus dibayar mahal. Sebab putra sulung Joko Widodo alias Jokowi itu hanya menjadi beban di setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. Nyaris tak ada pujian yang datang dari publik kepada Gibran, baik di kehidupan nyata maupun medsos. Cibiran dan hujatan tiap hari tersebar di medsos, netizen menyebutnya sebagai wapres yang pelangap longo. Hanya ada satu orang yang memuja Gibran, yakni politisi PSI Ade Armando yang menyebutnya wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Terkait setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini, sejumlah lembaga survei menggelar penelitian. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurnia Syah menilai, Gibran menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo. Hal tersebut karena kepercayaan publik terhadap Gibran turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo saat ini. Bahkan, menurut Deddy, Gibran terkesan sebagai wakil presiden yang tidak dianggap oleh rakyat. Secara politis, saya kira iya, Prabowo terbebani dengan Gibran, kata Deddy. Apalagi kan sistem pengelolaan pemerintahan kita berdasarkan sistem demokrasi, imbuhnya. Artinya, pemerintah itu perlu kepercayaan publik supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mendapat dukungan, katanya lagi. Kalau publik sudah mendukung kebijakan pemerintah, implementasi untuk suatu program bagus atau tidak, itu akan lebih dominan dibandingkan ketika penolakannya besar, program kerja apapun akan mendapatkan penolakan dan itu pasti akan bermasalah, tuturnya. Jadi, ini semacam ada peperangan pengaruh, bahwa di satu sisi Gibran adalah wakil presiden, tapi kesannya memang tidak dianggap oleh rakyatnya, lanjutnya. Adapun pemerintahan Prabowo Gibran sudah genap setahun pada Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025, semenjak mereka dilantik sebagai RI 1 dan RI 2 pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta. IPO turut merilis hasil survei evaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 2025 lalu.
Dalam survei tersebut disebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden RI Prabowo Subianto mencapai 67%, 51% sangat puas, 16% puas. Sementara, kinerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hanya meraup tren kepuasan publik di angka 29%, 2% sangat puas, 27% puas. Terkait selisih yang cukup besar antara tren kepuasan publik terhadap Prabowo dan Gibran, Deddy Kurniasyah pun memberikan pemaparannya. Menurutnya, Prabowo mendapat persentase tinggi karena memiliki program yang dinilai berdampak terhadap masyarakat. Di sisi lain, Deddy menilai, Gibran terkesan tidak memiliki kontribusi yang berarti, lantaran masyarakat belum mendapat akses mengenai program apa saja yang dilakukan anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi itu. Ia pun memaparkan, angka kepuasan publik sebesar 29% itu paling-paling hanya dari loyalis Gibran. Dengan angka yang selisihnya cukup jauh, artinya masyarakat memberikan penilaian terhadap Prabowo Subianto dengan antusias karena memang mereka melihat ada beberapa hal yang berdampak, tutur Deddy. Misalnya, ada program-program populis, program-program kerja yang dari sisi gagasannya saja sudah disukai oleh masyarakat, ucapnya. Nah, ini yang mau tidak mau berkontribusi terhadap kepuasan sekaligus kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, imbuh Deddy. Sementara Gibran, mungkin publik juga kesulitan memberikan nilai, bukan karena faktor tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Gibran, tapi sejauh ini saya kira, karena minimnya akses Gibran terhadap pemenuhan masyarakat begitu, lanjutnya. Masyarakat itu sebenarnya mudah saja menyatakan bahwa pemerintah telah bekerja, jika mereka tahu ada program, meski hanya satu, yang berdampak terhadap kehidupan mereka, ujarnya lagi. Tetapi, kalau aktivitas atau manuver politik Gibran tidak berdampak kepada publik, maka angka 29% itu sudah cukup bagus, meski itu hanya angka dari loyalis Gibran, ucapnya. Deddy lalu menyebut, daya tarik pemerintahan saat ini di mata masyarakat memang hanyalah Prabowo. Apalagi, Gibran juga dinilai kerap menuai sentimen negatif belakangan ini, sehingga memengaruhi kepercayaan publik kepadanya. Seperti polemik ijazah, hingga sejumlah video viral yang menunjukkan kemampuan Gibran dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat. Maksud saya, tidak berlebihan kalau mengatakan magnet pemerintah sekarang itu harus diakui memang Presiden Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka, ucap Deddy. Terlebih kalau kita cek misalnya, dari sisi sentimen akhir-akhir ini, bagaimana isu yang berkaitan dengan Gibran hampir semuanya buruk, dimaklumi itu mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik, katanya lagi. Artinya, ketika reputasi seseorang itu buruk, mau tidak mau publik juga akan menilainya dalam situasi yang buruk, imbuhnya. Sehingga, justru sekarang pertanyaannya adalah Presiden Prabowo terbebani atau tidak dengan aktivitas-aktivitas Gibran, reputasi Gibran yang dalam tanda kutip buruk itu tadi, tandas Deddy. Sementara itu, analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, mengatakan Presiden Prabowo harus tegas dengan memaksa Gibran untuk bekerja supaya uang negara tidak terbuang sia-sia. Hal itu disampaikan dalam dialog overview Tribun News dengan tema, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, pada Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025. Dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo, pria yang akrab disapa Hensa itu pada intinya menilai gap antara Prabowo dengan para menteri harusnya diperkecil. Selain itu, peran Gibran sebagai wapres harus terlihat. Gibran itu sebagai wakil presiden dia harus dipaksa untuk kerja, harus dikasih kerjaan dia. Kalau enggak buang-buang duit negara ini kan menggaji pejabat yang enggak kerja gitu, ungkap Hensa. Jadi menurut saya kontribusinya harus dipaksa, harus ada dan harus dipaksa dia berkecimpung di pemerintahan ini walaupun Pak Prabowo enggak pengin, imbuhnya. Hensa juga menyoroti program, Lapor Mas Wapres yang dibuat Gibran. Lapor Mas Wapres tuh sebenarnya jalan enggak, kalau lapor Mas Wapres yang lapor ada cuma enggak ditindaklanjuti kan percuma juga. Tapi budget buat menggaji Wapres itu besar loh dan semua biaya-biaya operasional yang lain, ujarnya. Pada kesempatan itu, Henry Satrio juga menilai pada 1 tahun pemerintah Prabowo, banyak program yang disasarkan untuk masyarakat miskin. Mulai dari makan bergizi gratis MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi merah putih. Tapi apakah semuanya itu berjalan lancar? Kan enggak ya, MBG ada terus yang keracunan, kemudian koperasi merah putih, bahkan pemerintah tidak punya program komunikasi untuk menjelaskan kepada publik, kepada rakyat apa itu koperasi sesungguhnya, ungkap Hensa. Hensa juga menyoroti masalah terbesar Prabowo dalam 1 tahun kepemimpinan adalah gap, jarak, yang cukup panjang antara dirinya dengan menteri-menteri.
Jadi gapnya itu panjang betul. Prabowo secara elitis kemudian secara intelektual mungkin dia memahami gitu ya, program-programnya dia mesti apa aja. Hensa menilai Prabowo memiliki cita-cita mulia untuk kesejahteraan rakyat. Jadi misalnya ya yang saya sempat merinding tuh pada saat dia pidato pelantikan, dia sampai bilang Indonesia ini negara kaya tapi rakyatnya 70 tahun masih ada yang mengais becak. Bayangkan seorang Prabowo yang sosok elit justru bicara tentang hal itu. Hal yang tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Jokowi yang katanya adalah kita, yang katanya adalah rakyat, ungkapnya. Tetapi, apa yang menjadi cita-cita Prabowo dinilai kurang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para menteri. Prabowo sebagai pemimpin yang elit, dia punya cita-cita yang banyak sekali untuk memperbaiki Indonesia. Tapi memang gapnya dengan menteri-menterinya itu kejauhan, ungkap Hensa.